Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada rangkaian PIK. Pada saat ini kita mau belajar suatu topik Injil Tuhan bagi kelompok Hindu. Kita tidak ada rencana, tidak ada niatan untuk menjelekkan satu agama. Setiap agama punya keunikan sendiri. Tetapi apa yang Injil Tuhan beritakan, apa yang Injil Tuhan berikan sebagai semacam suatu hal yang keunikan daripada Injil Tuhan bagi semua manusia, termasuk bagi semua agama. Itu yang kita mau pelajari pada saat ini. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutup kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh yang membimbing setiap penulis Alkitab menuliskan firman Tuhan. Terima kasih berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Tuhan bagi kelompok Hindu. 2 Timotius 4 ayat 1-4. Katakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu yang kita sudah baca dalam 2 Timotius 4 ayat 1-4. Hinduisme adalah agama kuno yang mungkin sudah berusia lebih dari 4.000 tahun. Sebagian besar penganutnya tinggal di India, sebagian lagi di Myanmar, ada juga di Sri Lanka, Birma tadi disebut ya, sebagian Malaysia, Bali, termasuk Bali itu sudah pasti ya, sebagian Afrika Timur dan Selatan, dan sebagian lagi di Kepulauan Fiji di Pasifik. Nah, melalui seorang bernama Hare Krishna, transcendental meditasi, yoga, dan filsafat Vedanta, Hinduisme merambah ke dunia barat. Karena seorang bernama Hare Krishna itu, seperti gambar ini. Ya. Di antara agama-agama besar dunia, Hinduisme paling sulit untuk didefinisikan. Agama Hindu tidak memiliki pendirinya dan tidak ada pengakuan imannya. Kita orang Kristen ada pengakuan iman, ya. Kita ada pendiri. Tapi Hinduisme tidak memiliki pendiri dan tidak ada pengakuan iman. Hinduisme lebih tepat disebut sebagai kumpulan agama-agama daripada sebagai agama tunggal. Hinduisme dengan mudah menyerap ide-ide dan keilhaian yang baru. Sekali lagi saya ulang, Hinduisme dengan mudah menyerap ide-ide dan keilhaian yang baru. Nah, kitab suci Hindu. Kitab suci mereka ditulis dalam bahasa Sanskerta pada periode lebih dari 2000 tahun dan mencakup berbagai keyakinan dan praktek agama. Kumpulan kitab suci mereka antara lain, yang pertama adalah Vedas, tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Kumpulan lagu-lagu dan doa, ritual dan formula magis. Kebanyakan dewa-dewi mereka adalah personifikasi dari kuasa alam. Misalnya matahari, bulan, api, badai, udara, dan hujan. Personifikasi dari kuasa alam. Yang kedua adalah Brahmanas. Terdiri dari ritual pengorbanan dan perbuatan sebagai buku panduan bagi kaum imam dan umat. Brahmanas.
Yang ketiga adalah Upanishad. Tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi menyediakan konsep-konsep filosofis dasar tentang Hinduisme dalam bentuk dialog. Yang keempat adalah Ramayana dan Mahabharata. Dua cerita Hindu yang besar dengan menggunakan prinsip-prinsip kitab Veda dengan mengetengahkan dua pahlawan nasional, yakni Rama dan Sita. Yang kelima adalah Bhagavad Gita. Nyanyian Tuhan, inilah salah satu bagian dari kisah Mahabharata. Isinya percakapan antara Arjuna, pangeran pahlawan, dan pengendara kereta kuda Krishna yang adalah inkarnasi dari Dewa Wisnu. Bagian ini mengajarkan tentang perbuatan yang tidak egois dalam melakukan tugas sesuai dengan status seseorang di masyarakat. Yang keenam adalah Puranas. Puranas itu kumpulan mitos dan legenda tentang beberapa inkarnasi dari Dewa Wisnu. Nah, sekarang kita bicara soal sistem kasta. Sistem kasta adalah ciri khas dari Hinduisme dan telah menjadi struktur dasar bagi masyarakat Hindu selama berabad-abad lamanya. Struktur dasar. Ya. Asal muasalnya adalah pada perbedaan primitif warna kulit dari etnis Arya, warna putih, kulit warna putih ya, yang menyerang, dan bangsa Dravidian Aborigin yang berkulit hitam dan dikalahkan. Pembagian ekonomi mereka paralel dengan jalur pekerjaan dan memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem kasta. Kasta dianggap sebagai akibat dari karma. Akibat dari karma itu akibatnya salah satunya kasta. Ya, ada pembagian utama dari kasta. 4 pembagian utama dari kasta. Yakni Brahman, kasta Brahman. Itu terdiri dari kaum imam dan para guru agama. Brahman. Yang kedua adalah ksatria, terdiri dari para raja dan pejuang. Ksatria. Ketiga adalah Vaisyas, pedagang dan saudagar. Dan keempat adalah Sudra, itu petani dan budak. Nah, di luar 4 kasta tersebut ada lagi yang disebut dengan kaum yang tidak terjamah. Kaum yang tidak terjamah. Nah, Mahatma Gandhi menyebut kaum terakhir tadi, kaum yang tak terjamah tadi dengan sebutan Harijans atau umat Allah. Konstitusi India melawan diskriminasi berdasarkan kasta dan pemerintah menyediakan pemberian khusus untuk kasta rendah. Pemberian khusus untuk kasta rendah. Ya. Oke, kira-kira seperti ini gambarannya. Yang paling tinggi itu Brahmins, ya, Brahmins, priest, imam-imam. Yang kedua di bawahnya Satria, warriors dan rulers. Ya. Yang ketiga ada Vaisyas, ya, skilled traders, merchant, and minor officials. Yang bawahnya Sudras, unskilled workers. Dan yang paling bawah adalah Paria, atau disebut oleh Mahatma Gandhi Harijans. Ya. Itu kaum outcast yang terbuang, untouchable yang tidak terjamah, tetapi disebut sebagai children of God, anak-anak Allah. Itu kata
Mahatma Gandhi, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara kalau filosofi dari Hinduisme. Filosofi dari Hinduisme. Yang pertama adalah monisme. Monisme Brahman. Fondasi dari filosofi Hinduisme adalah monisme. Yakni ide yang mengatakan bahwa hanya satu realita yang mempersatukan di dalam alam semesta. Satu realita yang mempersatukan dalam alam semesta. Satu keberadaan yang kekal itu disebut Brahman. Yang mutlak atau para Atman. Param Atman. Jiwa dunia. Param Atman. Brahman, sumber dan perwujudan dari semua keberadaan yang nyata adalah bukan suatu pribadi. Brahman itu bukan suatu pribadi. Sehingga disebut dengan it. Itu benda. Brahman adalah nirguna, tanpa sifat-sifat. Nirguna, tanpa sifat-sifat. Para filsuf Hindu percaya, jika kita memberi karakteristik terhadap realita yang satu itu, hal demikian sama dengan membatasinya. Jadi, itulah pandangan filsuf Hindu, ya. Brahman itu disebut neti-neti. yakni bukan ini, bukan pula itu, tetapi tidak terbatas, neti-neti. Brahman tidak memiliki nafsu, tidak dapat berhubungan, dan tidak dapat diselidiki, dan tidak dapat diketahui. Jadi sebenarnya Hinduisme bersifat agnostik, yaitu nggak tahu tentang realita terakhir. Nah, Brahman yang tidak berpribadi itu tidak dapat dipahami oleh manusia, Brahman bukanlah penghiburan bagi manusia. Brahman diselimuti oleh misteri dan berada jauh dari pengetahuan manusia. Itulah Brahman. Ide Brahman yang seperti demikian membuat sebagian penganut Hindu mencari suatu realita yang kekal tetapi dapat didekati. Realita yang kekal tapi dapat didekati. Itu membuat penganut Hindu mencari hal seperti itu. Dengan demikian dari nirguna Brahman, Brahman yang tanpa sifat-sifat, menjadi saguna Brahman, Brahman dengan sifat-sifat yang dapat berhubungan. Yang dikenal dengan sebutan Isvara, saguna Brahman, disebut dengan Isvara, dan disapa dengan Hi, sebutan bagi pribadi pria. Saguna, Isvara itu. Ya. Isvara inilah yang mencipta. Isvara inilah yang mencipta. Memelihara, merembes ke dunia, dan mengontrol dunia pada masa akhir. Ya. Isvara. Isvara ini maha bijak, maha kuasa, dan maha hadir. Isvara. Jadi saguna Brahman atau Isvara inilah yang bisa disebut sebagai Allah dalam tanda kutip dalam Hinduisme. Allah disebut Allah dalam Hinduisme. Nah, yang kedua adalah panteisme. Jika hanya ada satu realita dalam alam semesta, maka timbullah pertanyaan. Bagaimana dengan ciptaan dan manusia? Menurut pemikiran Hinduisme, Brahman tidak pernah jadi pencipta alam semesta. Tidak seperti pemahaman Yahudi Kristen. Dalam Yahudi, dalam kekristenan, Allah mencipta alam semesta ini. Ya. Dan menurut pemikiran Hinduisme, Brahman tidak pernah jadi pencipta alam semesta. Brahman selalu mencipta dari sesuatu atau dari dirinya.
Brahman selalu mencipta dari sesuatu atau dari dirinya. Dan tidak pernah mencipta dari ketiadaan. Ex nihilo, mereka bukan keluar dari Brahman. Ya. Tidak pernah mencipta dari ketiadaan. Ya. Berbeda dengan ex nihilo. Ex nihilo dalam kekristenan itu mencipta dari out of nothingness, mencipta dari ketiadaan. Ya. Menurut ajaran umum dari Upanishad, alam semesta keluar dari realita pokok yang disebut dengan ultimate reality. Seperti percikan api keluar dari api, atau seperti jaring laba-laba keluar dari laba-laba. Dunia ini tidak ada awal dan akhirnya, tetapi dunia datang dari dan kembali kepada Brahman. Dunia tidak ada awal dan akhirnya, tapi dunia ini datang dari dan kembali kepada Brahman. Nah, dari monisme, agama Hinduisme itu, maka muncullah suatu tipe panteisme yang mengidentikan Brahman dengan seluruh ciptaan, yang mengidentikan Brahman dengan seluruh ciptaan. Setiap hal yang kita lihat adalah bagian dari Brahman. Setiap hal yang kita lihat adalah bagian daripada Brahman. Oleh karena itu, orang Hindu menganggap bahwa dunia sekitar kita, yakni dunia yang bisa diamati dengan indera ini, adalah maya. Dunia yang bisa kita amati dengan indera ini adalah maya atau ilusi belaka. Dengan menganggapnya nyata, itu dianggap sebagai suatu avidya, ketidaktahuan. Kalau kita menganggap dunia ini nyata, itu mereka anggap sebagai avidya, ketidaktahuan. Demikian halnya dengan manusia. Tubuh fisiknya hanya bagian dari ilusi besar. Tubuh fisiknya hanya bagian dari ilusi besar. Menganggap dirinya sebagai keberadaan yang terpisah adalah bagian dari ketidaktahuan. Namun dalam diri manusia terdapat Atman, diri ilahi yang identik dengan Paramatman, dunia jiwa. Seperti udara dalam botol, meskipun tertutup, adalah satu dengan udara di luarnya. Dengan demikian, jiwa dalam diri manusia adalah satu dengan jiwa di setiap tempat. Itu kata mereka. Siapa saja yang menyadari dirinya sebagai saya adalah Brahman, menjadi semuanya. Yang ketiga adalah politeisme. Dari dasarnya yakni monisme dan menghasilkan panteisme, Hinduisme mudah menjadi politeisme, percaya pada banyak dewa. Kepercayaan tersebut keluar dari Brahman yang tanpa sifat-sifat kepada Brahman dengan sifat-sifat. Brahman dengan sifat-sifat. Sekali lagi, kepercayaan tersebut keluar dari Brahman yang tanpa sifat-sifat kepada Brahman dengan sifat-sifat. Lalu kepada Hindu Triad, 3 dewa besar, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dan dewa-dewi lain yang lebih rendah tingkatannya yang tidak terhitung jumlahnya. Dewa-dewi lain yang lebih rendah tingkatannya tapi tidak terhitung jumlahnya. Ya, Brahma adalah pencipta dari semua yang dapat dilihat. Brahma adalah pencipta dari semua yang dapat dilihat. Wisnu adalah pemelihara. Siwa adalah perusak. Terkadang dianggap sebagai yang memperbaiki kembali. Brahma, Wisnu, dan Siwa. Karena tugas Brahma sudah selesai, maka dewa tersebut tidak perlu disembah lagi. Dan sedikit saja perhatian diberikan kepadanya.
Wisnu dan Siwa adalah dua dewa yang sangat populer dan disembah dalam banyak cara. Wisnu telah datang ke bumi dalam 9 avatars atau keturunan. 9 keturunan untuk memelihara manusia dari bencana yang akan datang. Itu Wisnu, ya. Inkarnasinya dalam bentuk ikan, kura-kura darat, babi, manusia singa, orang kerdil, dan 4 bentuk manusia penuh, termasuk Krishna dan Buddha. Inkarnasi yang ke-10 disebut sebagai Kalki. Kalki yang akan datang. Jadi Kalki belum ada, Kalki yang akan datang. Kalki digambarkan sebagai seorang penuntut dengan pedang di tangannya. Dia akan datang untuk menghancurkan kemerosotan manusia, untuk membangun dunia yang baru, untuk menghancurkan kemerosotan manusia dan untuk membangun dunia yang baru. Itu Kalki, ya, akan datang. Nah, the 10 avatars of Wisnu. Ya. Pertama Matsya, ikan, kurma, turtle, kura-kura, Varaha, boar, Narasimha, man, lion, manusia singa, Vamana, dwarf itu macam makhluk apa ya? Saya lupa dwarf itu ya. Terus kemudian ada Parasurama, warrior priest, imam, sebagai pejuang, ya, sebagai pahlawan. Ya. Rama, prince, pangeran. Ya. Krishna, cowherd, semacam sapi. Ya. Buddha, sage. Kalki, horseman, yang mengendarai kuda. Who has not yet appeared, belum muncul. Ya, itu namanya Kalki. Ya, setiap anggota triad punya istri yang menjadi dewi penting dalam kumpulan dewa Hindu itu. Setiap anggota triad punya istri yang menjadi dewi penting. Ya. Istri Brahma adalah Saraswati. Saraswati yang adalah dewi kemakmuran. Itu istri Brahma. Ya. Parwati istri Shiwa. Dikenal dengan berbagai nama. Dihormati secara luas dan disembah secara tersendiri oleh umat. Ya. Anaknya yaitu Ganesha, gajah dengan kepala dewa hikmat. Ini Ganesha. Ya. Gajah dengan kepala dewa hikmat. Adalah salah satu figur yang paling populer di Hinduisme. Itu Ganesha. Ya. Nah, di samping dewa-dewi penting tersebut, ada sangat banyak dewa-dewi lainnya. Diperkirakan sekitar 330 juta banyaknya. Sekitar 330 juta. Karena setiap hal adalah bagian dari Brahman, setiap hal bisa menjadi suci. Sekali lagi, karena setiap hal adalah bagian dari Brahman, maka setiap hal bisa menjadi suci bagi kaum Hindu. Ada sungai-sungai tertentu yang dianggap suci. Misalnya sungai Gangga di India. Ternak yang dianggap suci, misalnya sapi, monyet. Pohon-pohon yang dianggap suci, misalnya pohon banyan dan pipal. Ya, pohon banyan. Ya. Selain itu ada naga, ular dewa. Garuda, elang manusia. Dan burung merak yang dihormati. Ya, ini pohon yang salah satu pohon yang dianggap suci, ya, oleh kaum Hindu. Ya. Ini sungai yang dianggap suci, sungai Gangga, di mana orang-orang Hindu di sana mandi dan sekalian sembahyang di situ, buang bunga di situ, ya, taburkan bunga di situ, di sungai yang dianggap suci itu. Nah, penyembahan kepada dewa-dewi yang banyak itu dirangkaikan dengan mantra dan upacara
perayaan ziarah membentuk Hinduisme di India. Banyak bentuk animistis juga dilakukan, misalnya penggunaan jimat, mantra, black magic, dan kerasukan. Nah, menurut kaum Hindu, keberadaan dari begitu banyak dewa-dewi sebagai emanasi atau pancaran dari satu realita absolut. Pancaran dari satu realita absolut dan sebagai manifestasi dari sifat-sifat berbeda dari Brahman. Manifestasi dari sifat-sifat berbeda dari Brahman itu. Mereka membenarkan penggunaan patung-patung dengan alasan. Mereka benarkan penggunaan patung-patung. Alasannya apa? Manusia pada umumnya nggak dapat memahami Allah sebagai melulu jiwa tanpa sifat-sifat. Mereka bilang itu. Manusia pada umumnya tidak dapat memahami Allah sebagai melulu jiwa tanpa sifat-sifat. Sehingga mereka butuh sesuatu yang nyata terlihat. Dan membuat Allah menjadi nyata. Itu kata mereka. Membuat Allah menjadi nyata. Filsuf Hindu berkata bahwa ia sedang beribadah kepada dewa yang tidak terlihat melalui penggunaan dewa-dewi yang kelihatan. Itu filsuf Hindu berkata demikian. Yang keempat adalah karma dan samsara. Karma dan samsara. Secara hurufiah, kata karma berarti perbuatan. Karma menjadi prinsip penting dalam kehidupan seetika setiap individu dan berkaitan dengan hubungan sebab akibat dari bidang fisik ke moral. Hubungan sebab akibat dari bidang fisik ke moral. Jadi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan individu sekarang ini ditentukan oleh perbuatannya dalam kehidupan sebelumnya. Saya ulangi. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan individu sekarang ini ditentukan oleh perbuatannya dalam kehidupan sebelumnya. Itulah pemahaman karma itu ya. Perbuatan buruk akan menuai penderitaan dan perbudakan dalam keberadaan manusia yang akan datang. Ya. Perbuatan baik akan membawa kepada kebahagiaan dan terbebas dari perbudakan yang akan datang. Kepercayaan kepada hukum karma membawa kepada doktrin samsara. Samsara artinya perpindahan jiwa. Apa yang diperbuat dalam hidup sekarang ini akan dituai dalam kehidupan yang akan datang. Seseorang dapat dilahirkan kembali sebagai dewa. Seperti menjadi anggota dari kasta yang lebih tinggi atau lebih rendah kalau salah ya. Atau bisa juga dilahirkan sebagai hewan, itu kata mereka. Ya. Itu semua tergantung pada pemikiran, perkataan, dan perbuatannya sekarang ini. Jadi setiap pribadi membawa dampak kepada kehidupan masa lalunya, dan pada saat yang sama juga menciptakan kondisi masa depannya. Hukum karma menjelaskan semua fenomena ketidaksamaan, ketidakadilan, dan penderitaan dalam hidup ini, juga perbedaan dalam sistem kasta. Itu hukum karma. Karma yang baik berakibat seseorang dilahirkan sebagai orang yang makmur, kata mereka. Sedangkan karma yang buruk mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan. Yang kelima adalah moksa atau keselamatan. Dosa bagi orang Hindu bukanlah kesalahan moral pribadi seperti yang dipahami oleh orang Kristen. Tetapi dosa dianggap sebagai ketidaktahuan tentang kebenaran dan pemikiran yang salah tentang realita dan diri sendiri.
Tujuan dari Hinduisme adalah untuk terlepas dari roda samsara dan karma. Terlepas dari roda samsara dan karma. Orang Hindu merindukan untuk lepas dari lingkaran kelahiran, kematian dan kelahiran kembali. Itu. Orang Hindu merindukan untuk lepas dari lingkaran kelahiran, kematian dan kelahiran kembali. Moksa atau keselamatan adalah pembebasan dari perhambaan tubuh jiwa dan dari waktu dan ruang alam semesta, karena ruang dan alam semesta dikuasai oleh hukum karma, itu kata mereka. Pada akhirnya setelah banyak mengalami reinkarnasi, gak tahu berapa banyak ya, disebut banyak saja, banyak alami reinkarnasi, jiwa akan dibebaskan dari rumah penjara. Rumah penjaranya itu apa? Tubuh jasmani. Dan bersatu kembali dengan Brahman, realita yang satu itu. Tapi setelah mengalami reinkarnasi berapa banyak kali nggak tahu. Seperti setetes hujan jatuh ke lautan, akan berhenti jadi setetes air dan jadi bagian dari lautan luas. Begitu pula jiwa satu pribadi ketika dibebaskan akan meninggalkan keberadaannya yang terpisah dan terserap jadi satu dalam jiwa dunia. Makrokosmos dan mikrokosmos. Ya. Oke. Ada 3 marga atau jalan utama untuk mencapai keselamatan tersebut. Setiap jalan adalah sah dan dipilih oleh setiap individu. Jalan pertama adalah karma marga, perbuatan yang tidak memihak, disinterested action, karma marga. Satu perbuatan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk mendapat hadiah akan mengikat jiwa pada roda kehidupan. Perbuatan yang benar adalah yang tidak ada ketertarikan pada hasilnya. Itu bagi mereka. Perbuatan yang benar adalah yang nggak ada ketertarikan pada hasilnya. Perbuatan tersebut akan menghasilkan kemerdekaan rohani. Nggak ada ketertarikan pada hasilnya. Ya. Jalan ini akan diikuti dengan dharma, yaitu tugas seseorang yang berkaitan dengan bidang moral, sosial, dan agama. Atau dengan melakukan yoga, latihan disiplin yang bertujuan untuk mengontrol pikiran terhadap tubuh dan sikap tenang yang sempurna. Dharma dan yoga. Dalam yoga, setiap keinginan ditaklukkan. Semua aktivitas ditenangkan. Dengan demikian, kelepasan itu terjadi. Itu kata mereka. Yang kedua adalah bhakti marga. Ibadah yang eksklusif kepada Allah dengan cara mengucapkan kata-kata suci. Mengatakan secara berulang-ulang nama suatu dewa, mengunjungi kuil, dan lain-lain. Bhakti marga. Yang ketiga adalah jnana marga. Jalan melalui pengetahuan yang lebih tinggi. Wawasan dan pengertian rohani. Jalan ini memimpin kepada kelepasan dari ikatan ketidaktahuan kepada persatuan sempurna dengan Allah. Persatuan sempurna dengan Allah. Sehingga si penyembah pada akhirnya akan berkata, aku adalah Brahman. Itu ya, si penyembah pada akhirnya akan berkata gitu, aku adalah Brahman. Nah, sekarang kita belajar jembatan dengan kekristenan. Jembatan dengan kekristenan bagaimana? Ada beberapa konsep dan perbuatan dalam Hinduisme yang dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan Injil bagi mereka. Yang pertama, Hinduisme menekankan pada kepentingan roh dan dunia roh. Hal tersebut punya kemiripan, bukan kesamaan ya, tapi kemiripan.
Hal tersebut punya kemiripan dengan ayat berikut ini. Kolose 3, 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, ini ada kemiripan dengan ajaran Hinduisme. Kemiripan bukan kesamaan ya. Kita tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Tapi ini yang pertama ya. Mirip tapi bukan sama. Yang kedua, penekanan pada ibadah kepada Allah, yaitu bakti, dapat dikaitkan dengan ayat apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Ketiga, semangat untuk menanggalkan dalam Hinduisme ada kemiripan bukan kesamaan dengan ajaran penyangkalan diri dalam Alkitab. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Oke. Nah, sekarang sebagai bagian terakhir, perbandingan singkat Hinduisme dengan Injil Tuhan. Perbandingan singkat. Ya. Dalam Hinduisme kita tidak mengetahui pendirinya, tapi dalam kekristenan jelas didirikan di atas Kristus, pribadi Kristus dan ajarannya. Perbandingan singkat ya. Yang berikutnya, perbandingan singkat Hinduisme dan Kristen. Hinduisme itu hanya mengakui eksistensi roh yang disebut dengan monisme. Tapi dalam kekristenan, manusia terdiri pada tubuh dan roh atau jiwa. Tubuh dan roh atau jiwa. Itu perbedaannya ya. Dalam Hinduisme, Brahman itu tidak berpribadi, tidak dapat diketahui dan tidak berhubungan tanpa sifat-sifat. Itu menurut Hinduisme. Tidak berpribadi, tidak dapat diketahui, nggak berhubungan tanpa sifat-sifat. Tapi dalam kekristenan, Allah itu berpribadi, dapat dikenal, kudus, adil, manusia dapat berhubungan dengan Dia. Manusia bisa berhubungan dengan Allah itu. Ya, berikutnya Hinduisme. Mereka kenal ada yang namanya triad. Satu orang yang dengan 3 kepala. Satu orang dengan 3 kepala, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Itu triad. Dalam kekristenan kita mengenal ada Tritunggal. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Tapi 3 pribadi yang berbeda itu bekerja sama dengan begitu harmonis. Tidak ada yang berkontradiksi satu dengan yang lain. Selalu mendukung. Itu Tritunggal. Ya. Dalam Hinduisme ada 10 bentuk inkarnasi dari Wisnu. Hewan dan manusia. Tujuannya adalah untuk menghancurkan yang jahat itu. Tapi dalam kekristenan hanya 1 inkarnasi. Firman menjadi manusia. Menjadi daging. The word became flesh. Tujuannya adalah menebus umatnya yang berdosa. Menebus umatnya yang berdosa. Dalam Hinduisme, tokoh mitologinya adalah legenda ya, tentang dewa-dewi dan pahlawan. Tapi dalam kekristenan, inkarnasi Yesus itu sifatnya fakta, bukan mitos. Inkarnasi Yesus itu sifatnya fakta dan bersifat sejarah, bukan mitos. Dalam Hinduisme, dosa itu adalah ketidaktahuan secara intelektual. Ketidaktahuan itu dosa. Tapi dalam Kristen, dosa adalah hamartia bahasa Yunaninya, yang berarti miss the target, tidak mengenai target. Dalam Hinduisme,
Etika didasarkan pada rasa takut kepada karma yang buruk dan samsara. Etika didasarkan pada rasa takut kepada karma yang buruk dan samsara. Tapi dalam kekristenan, etika itu meneladani sifat-sifat Yesus. Meneladani sifat Yesus dalam Galatia 4:19. Dan dalam kekristenan ada namanya hukum tabur tuai. Dalam kekristenan nggak ada reinkarnasi. Ya. Hanya inkarnasi Sang Firman menjadi daging. Tapi manusia yang hidup kemudian meninggal tidak bereinkarnasi, tidak bereinkarnasi dalam bentuk yang lain, enggak. Hidup, meninggal, ya sudah akan dihakimi. Nah, kalau ada manusia lain itu karena Allah menciptakan berbagai macam orang dari berbagai macam etnis, warna kulit, dan bahasa. Ya. Oke. Nah, dalam hukum tabur tuai ini tidak kaitan dengan reinkarnasi. Hukum tabur tuai ya apa yang kamu rajin, kamu akan menuai kesuksesan begitu ya. Dalam hidup sekarang ini. Kamu jahat ya kamu menuai hukuman. Dalam hidup sekarang ini. Ya, makanya di polisi ada namanya penjara. Ya. Gitu ya. Itu hukum tabur tuai. Dalam Hinduisme, kelahiran kembali adalah dalam kehidupan yang akan datang. Hinduisme percaya pada kelahiran kembali, tapi dalam pemahaman kehidupan yang akan datang. Ya, kamu kalau baik dia dilahirkan kembali jadi bangsawan, ya, jadi tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Itu dalam Hinduisme. Tapi dalam kekristenan, kelahiran kembali adalah Roh Kudus melahirbarukan roh seseorang ketika ia terima Yesus sebagai juru selamat. Dalam kekristenan, kelahiran kembali adalah Roh Kudus melahirbarukan roh seseorang ketika ia terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya sekarang ini. Oke, ayat penutup. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan apa? Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia, tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Yaitu hanya melalui Yesus saja. No other way, the only way to bring us to heaven is Jesus Christ. Satu-satunya jalan untuk membawa kita ke surga adalah Yesus Kristus. Nggak ada jalan lain. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari membimbing kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pelajaran yang kami dapati pada saat ini. Biar kami boleh mengetahui perbedaan dari yang nampaknya mirip-mirip tapi sebenarnya berbeda. Biar kami boleh diberikan hikmat melalui pembelajaran firman Tuhan yang kami lakukan setiap hari. Berkatilah firman yang sudah Hamba sampaikan. Biarlah kami semua dibimbing oleh Roh Kudus. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.